Halo anak-anak semua, Shalom. Apa kabar kalian? Anak-anak tetap semangat ya. Sekarang kita berjumpa kembali di ibadah TKSD Kristen Pelita. Dan kita sekarang mau beribadah. Ibu mengajak kalian untuk bersiap-siap, ambil posisi yang tepat. Dan sebelum kita beribadah, kita bersaat teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, karena saat ini kami boleh ada sebagaimana adanya kami Tuhan. Kami menyatukan hati kami Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di TKSD Kristen Pelita untuk beribadah kepadamu saat ini. Bapa di surga, biarlah Engkau yang mengurapi kami, biarlah Engkau yang mengobati kerinduan kami untuk memuji, memuliakan Engkau, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Amin. Nah anak-anak semua, apapun keadaan kalian saat ini, apapun keadaan kita saat ini, mari kita tetap tenang. Kita mendengar di sana-sini ada banyak sekali virus-virus corona yang bertebaran. Nah anak-anak semuanya itu boleh Tuhanlah yang menghalau kepada kita semuanya. Oleh karena itu mari dengan penuh rasa syukur kita memuji Tuhan. Ibu mengundang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyalah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari sekali lagi kita nyanyikan. Dekat Allah saja aku tenang. Daripada nyalah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Baik anak-anak semua, sekarang tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan firman Tuhan? Amin, pasti semua mau ya. Oleh karena itu, nah anak-anak, sebelum mendengarkan firman Tuhan, masih dalam posisi berdiri, mari kita bernyanyi ya. Ku ingin mendengar firman Tuhan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan.
lagi mari kita nyanyikan. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Silakan duduk anak-anak, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, saat ini boleh Kau izinkan kami untuk beribadah kepada Tuhan. Bapa di surga, sekarang saatnya Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bukakanlah hati anak-anak semua Tuhan, kami semua yang akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berikan kepada kami ketenangan, supaya kami dapat mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Tuhan, segala kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam nama Yesus kami tolak itu semuanya. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu kepada kami saat ini Tuhan, biarlah Engkau urapi supaya dia dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Segala dosa dan pelanggaran yang sudah kami lakukan, dalam nama Tuhan Yesus kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, pagi hari ini kita kembali mendengarkan firman Tuhan ya, melanjutkan cerita yang kemarin ya. Kemarin bangsa Israel menyeberangi sungai apa? Sungai Yordan dengan kuasa Allah tentunya, karena Allah yang membuat sungai Yordan menjadi bisa diseberangi karena tanahnya menjadi kering ya. Sehingga mereka sampai ke tanah Kanaan. Lalu apa yang mereka lakukan kemudian setelah mereka sampai di seberang? Mereka memuji Allah karena pimpinannya sehingga mampu menyeberangi sungai Yordan. Tetapi kemudian mereka lihat ke depan ya. Mereka melihat ada tembok Yeriko dan menara yang tinggi yang digunakan untuk mengintai para musuh-musuh. Ya, bangsa Israel kemudian melihat ya bahwa ada di depan mereka tembok Yeriko dan menara yang tinggi ya. Sedangkan bangsa Israel itu merupakan kelompok yang besar. Lebih dari 1 juta orang menyeberangi sungai Yordan. Dan mereka akhirnya mendirikan perkemahan di pinggir kota Kanaan. Nah, apakah kira-kira penduduk kota Yeriko mengetahui ada orang Israel di sana? Ya tentu saja mereka tahu. Oh, bagaimana mereka bisa tahu? Karena ada menara tadi yang tinggi ya, dan ada penjaga yang mengintai mereka. Bahkan mungkin bisa saja mereka melihat bagaimana orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Nah, menurut kalian, apakah penduduk kota Yeriko telah siap berperang? Tentu, tetapi bangsa Israel yang sekarang bukan bangsa Israel yang kemarin. Ya, yang 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu mereka adalah seorang Israel yang penakut. Yang tidak berani melawan penduduk Kanaan. Nah, tetapi sekarang bangsa Israel adalah bangsa yang berani dengan pimpinan Yosua. Karena apa? Mereka ingat Allah sudah berjanji akan menyertai mereka dan memberikan kota Yeriko bagi mereka. Mereka hanya cukup mentaati Allah ya. Seperti firman Tuhan hari ini, ya, kita akan berbicara tentang bagaimana taat kepada Allah ya. Dan Tuhan sudah memberitahukan rencananya kepada Yosua untuk
menduduki kota Yeriko. Ya, tetapi bagaimana ya caranya ya agar mereka bisa menduduki kota Yeriko? Kalian tahu Allah tidak memerintahkan para tentara untuk menyerang pintu gerbang kota. Jadi Allah tidak menyuruh mereka untuk berperang, mengangkat senjata atau memanjat tembok dan menghancurkan tembok itu. Bukan itu yang Allah perintahkan. Lalu apa yang Allah perintahkan? Ya, Allah memerintahkan pasukan Israel hanya perlu berbaris mengelilingi kota tersebut hari demi hari tanpa mengatakan apapun. Jadi bangsa Israel cukup berbaris dalam diam. Mulutnya dikunci, gak ngomong, gak sambil ngomong apa-apa. Kemudian para imam akan berbaris bersama dengan mereka. Ya, membawa tabut perjanjian dan juga meniup sangkakala. Sepertinya aneh ya perintah Tuhan. Masa berperang untuk mengalahkan bangsa yang besar ya. Ingat ya 40 tahun yang lalu mereka begitu ketakutan melihat bangsa yang besar. Ya, sekarang perintahnya cukup aneh. Hanya berkeliling tanpa melakukan peperangan. Ya, tetapi orang Israel yang sekarang itu berbeda. Dulu mereka tidak taat, dulu mereka takut, dulu mereka gak percaya sama Tuhan. Tapi yang sekarang mereka tuh percaya. Mereka pergi dengan berani dan mereka taat. Kemudian orang Israel mulai mengelilingi kota itu dari pagi-pagi benar. Dan ketika kota Yeriko mendengar berita tersebut, mereka cepat-cepat, ayo ada orang Israel yang mau berusaha ke sini. Cepat tutup gerbang, kunci, dan jaga tembok-tembok. Pasukan berjaga-jaga. Jangan sampai kita kebobolan. Wah, lalu orang Israel yang di sana mereka segera berbaris. Ya, baris pertama itu adalah orang-orang yang bersenjata. Yang berjalan dengan sunyi, dalam diam, gak sambil ngobrol. Ya, gak sambil bercanda. Ya, mereka hanya diam. Kemudian baris berikutnya ada 7 orang imam yang bersiap untuk meniup sangkakala. Dan kemudian ada 4 imam yang membawa tabut perjanjian. Dan di belakang tabut perjanjian ada tentara lagi ya, lebih banyak daripada yang di depan. Nah, kemudian ketika orang-orang Yeriko melihat, mereka bingung. Mereka berkata, wah, perang macam apa ini? Kok cuma baris untuk mengalahkan kita? Gak mungkin. Ya, pasukan kita kan kuat, pertahanan kita kan kuat. Mana mungkin mereka bisa mengalahkan kita dengan cuma berbaris. Ya, mereka bukan seperti tentara yang siap mau menyerang, gitu ya. Tetapi mereka cuma berbaris berkeliling. Ya, tetapi bangsa Israel tidak menghiraukan hal itu. Mungkin ketika mereka berjalan ada orang-orang Yeriko yang ejek-ejek mereka, ketawain mereka. Namun bangsa Israel tetap konsentrasi dengan perintahnya Tuhan. Ya, maka setelah bangsa Israel mengelilingi kota itu sekali dalam sehari, ya, kemudian mereka kembali ke kemah mereka dengan diam. Ya, mulutnya tetap dikunci, nggak ngobrol, nggak bercanda-bercanda. Lalu keesokan harinya mereka pun melakukan hal yang sama. Mereka berbaris mengelilingi kota Yeriko dengan sunyi. Ya, setiap hari mereka kembali sampai pada hari ke-6. Ya, setiap hari sampai hari ke-6 prosesi aneh ini terus dilakukan oleh bangsa Israel. Yaitu mengelilingi tembok Yeriko 1 kali saja. Tetapi pada hari yang ke-7 Yosua berkata kepada bangsa Israel, hai Israel, hari ini adalah hari ke-7 kita mengelilingi Yeriko. Ya, hari ini kita akan mengelilingi Yeriko sebanyak 7 kali. Dan ketika nanti kalian mendengar suara sangkakala yang nyaring terdengar, kalian segera bersorak. Mengerti? Mengerti, ya, mereka berteriak, mengerti.
Oke, kalau sudah mengerti, ayo kita segera berangkat. Ya, dan ada satu lagi perintahnya. Ya, kota itu akan dikhususkan bagi Tuhan untuk dimusnahkan, kecuali Rahab dan keluarganya. Orang-orang yang berhidup bersama dengan Rahab, jangan kalian apa-apakan. Ya, karena Rahab ini nantinya dipakai Tuhan dan orang yang sudah menyelamatkan 2 pengintai, ya, sehingga Rahab tidak diapa-apain. Nah, terus harta-harta yang kita ambil, perak, emas, tembaga, ya, besi, ya, semua itu akan dimasukkan di dalam pemberhendaan Tuhan. Ya, nantinya itu akan disimpan, tidak boleh dijarah, tidak boleh diambil, tidak boleh dibawa pulang oleh kalian. Ya, karena biasa kalau dalam peperangan itu mereka tuh menjarah juga, ya, ngambilin harta benda dari orang yang kalah, pasukan yang kalah, ya. Tetapi Tuhan sudah kasih tahu bahwa harta benda yang ini nih nggak boleh dibawa pulang, nggak boleh jadi hak mereka. Ya, lalu bangsa Israel taat dengan perkataan Yosua. Ya, tentara Israel berbaris pada hari yang ketujuh. Ya, berapa kali mereka harus mengelilingi Yeriko? 7 kali, ya. Dan mereka mulai berkeliling tuh. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5, 6 kali, 7 kali. Ketika 7 kali, segera para imam meniup sangkakala tet 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 tet. Ingat, setelah sangkakala berbunyi, apa yang mereka lakukan? Mereka segera bersorak. Wah, ketika mereka bersorak dengan nyaring, apa yang terjadi? Tembok Yeriko yang besar, yang kuat itu runtuh. Runtuh. Dan para tentara Israel bisa berjalan melintasi tumpukan batu dari reruntuhan tembok Yeriko, lalu mereka masuk ke dalam kota Yeriko untuk memusnahkan segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya, seperti apa yang diperintahkan Tuhan, ya. Dulu orang Israel taat dengan mendengarkan perkataan Tuhan melalui nabi atau pemimpin mereka. Sekarang bagaimana kita bisa belajar untuk taat dan percaya kepada Allah? Ya, dulu Allah memakai para nabi untuk menyampaikan pesan Allah. Ya, para pemimpin juga seperti kepada Yosua tadi, ya, menyampaikan pesannya. Nah, sekarang Tuhan tidak memakai para nabi, ya, untuk menyampaikan pesan Allah kepada kita. Tetapi Allah sudah memberikan kita apa? Alkitab. Ya, di dalam Alkitab kita bisa baca. Ya, di dalam sana ada banyak perintah yang Tuhan ingin kita kerjakan. Lalu wujud kepercayaan kita dan ketaatan kita adalah melakukan apa yang Alkitab katakan. Ya, dengan melakukan apa yang Alkitab katakan berarti kita sedang melakukan apa yang Allah firmankan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah inginkan. Ya, jadi kalau sekarang bagaimana caranya? Baca Alkitabmu dan lakukan. Ya, seperti itu kamu belajar untuk mentaati Allah. Ya, seperti Israel yang mentaati perintah Allah, mereka mendapat kemenangan. Ketika kamu hidup taat kepada Allah, kamu berarti sudah melakukan kehendak Tuhan. Kamu sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ya, mau belajar mentaati perintah Tuhan, baca Alkitabmu dan lakukan. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kesempatan pagi hari ini. Kami bersyukur untuk perintah Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam firman-Mu pagi hari ini. Untuk kami belajar taat kepada perkataan-Mu, melakukannya tepat seperti apa yang Allah perintahkan. Dan hari ini kami belajar bahwa ketika kami membaca Alkitab, kami melihat, kami mendengar perintah-Mu ada di sana. Dan sebagai anak-anak Tuhan, kami mau belajar untuk melakukan firman-Mu. Melakukan apa yang tertulis dalam Alkitab, apa yang Allah perintahkan. Agar kami menjadi anak-anak yang semakin mengasihi Tuhan, semakin mentaati Tuhan,
sebab kami hidup oleh karena Tuhan dan kami harus hidup bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Ya, nanti kalian bisa baca kisahnya di dalam Yosua pasal yang ke-6 ya. Kalau pengen lihat cerita lengkapnya di dalam Yosua pasal ke-6 ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.